Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Materi lingkaran ini merupakan materi pada kelas 8 semester 2 ya. Nah, di sini nanti dibagi jadi beberapa video. Di video yang pertama ini kita bahas dulu pengenalan atau mengenal lingkaran. Jadi yang dibahas nanti adalah unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Yang pertama, unsur yang perlu kalian ketahui adalah jari-jari dan diameter. Jadi bedanya gini, jari-jari dan diameter itu kedua-duanya sama-sama melewati pusat lingkaran. Jadi contoh ya, misalkan nih ada lingkaran sebelah kiri. Nah, jadi saat akan menentukan jari-jari itu pertama kalian tentukan dulu pusat lingkarannya. Katakanlah merah ini merupakan pusat lingkaran gitu ya. Nah, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan dari pusat ke bagian lingkarannya. Jadi misalkan kita tarik garis ke lingkaran seperti ini. Katakanlah pusat lingkarannya adalah titik O, kemudian titik pada lingkarannya adalah A, maka OA itu merupakan jari-jari gitu ya. Yang penting dari pusat ke salah satu titik pada lingkaran. Bisa misalkan kita buat lagi deh. Nah, misalkan seperti ini. Katakanlah ini titik B. Jadi OB atau BO itu juga merupakan jari. Nah, berikutnya ada yang namanya diameter. Jadi diameter itu kalau secara hitung-hitungan, diameter itu nilainya 2 kali dari jari-jari. Nah, kondisinya sama seperti jari-jari. Jadi dia harus melewati pusat lingkaran. Jadi kalau jari-jari tadi dia hanya lewat dari pusat ke titik pada lingkaran. Nah, kalau diameter dia dari titik pada lingkaran ke titik di seberangnya dan harus melewati pusat lingkaran. Jadi misalkan ini kita tarik garis lurus yang melewati pusat lingkaran. Katakanlah nih A, kemudian di sini ada B gitu ya. Nah, maka AB itu merupakan diameter. Gini ya, jari-jari itu disimbolkan dengan huruf R, sedangkan diameter boleh pakai huruf D. Dengan catatan tadi, diameter sama dengan 2 kali dari jari-jari. Jadi kalau diameter dia harus lewat tengah-tengah atau pusat lingkaran dan melewati kedua ujung dari lingkaran. Misalnya kita buat lagi seperti dia harus lurus gitu ya. Nah, katakan seperti ini. Misalkan ini titik C, ini titik D, maka CD juga merupakan diameter. Jadi ini misalkan kita punya lingkaran dengan jari-jari 5 cm, maka diameternya akan sama dengan 10 cm karena diameter merupakan 2 kali dari jari-jari. Kalau dibalik misalkan kita punya lingkaran dengan diameter 15 cm, maka jari-jarinya berapa? Berarti setengahnya. Jadi dibagi 2, jadi sehingga menjadi 7,5 cm gitu ya. Ini untuk unsur lingkaran yang pertama yaitu jari-jari dan diameter. Unsur berikutnya yang akan kita pelajari adalah busur dan tali busur. Nah, jadi kalau busur itu nanti bentuknya berupa lengkungan ya. Jadi dia bagian dari lingkaran. Sedangkan kalau tali busur berupa lurus gini ya atau garis. Contoh misalkan kita punya titik A dan titik B seperti ini. Nah, yang menghubungkan A ke B dengan garis lengkung ini disebut sebagai busur. Jadi kita nulisnya adalah busur AB atau boleh, nah di atasnya kasih tanda seperti ini, lengkungan. Nah, jadi yang menghubungkan dengan garis lengkung itu disebut sebagai busur. Nah, kalau tali busur gimana? Misalkan nih kondisinya sama, ada A dan B, tapi kita menghubungkannya dengan garis lurus. Nah, ini disebut sebagai tali busur. Tali busur AB seperti ini. Jadi kalau tali busur di atasnya itu secara penulisan tidak memakai lengkungan ya. Jadi kalau ada lengkungannya seperti ini bacanya adalah busur. Jadi busur itu bagian yang melengkung ini. Kalau dihubungkan lurus itu namanya adalah tali busur. Nah, tapi kan bisa jadi kita memakai busur yang panjang ya. Nah, di sini kan AB bisa dihubungkan yang dekat ini atau yang AB dihubungkan lewat yang belakang ini, yang jalur yang lingkaran yang lengkungan lebih besar ini. Nah, itu disebutnya sebagai busur mayor karena dia lebih gede. AB seperti itu ya. Jadi kalau yang kecil namanya busur AB atau boleh disebut sebagai busur minor. Karena yang kecil, yang besar disebut sebagai busur mayor. Jadi kalau busur itu menghubungannya pakai lengkungan. Jadi kalau misalkan kita buat lagi ya. Coba pakai warna merah lagi. Misalkan di sini ada titik C, kemudian ada titik D gitu ya. Nah, ini boleh kita sebut sebagai busur CD.
Diingat-ingat ya, jadi kalau busur dia berupa lengkungan. Tapi kalau misalkan dia tali busur, dia menghubungannya bukan dengan lengkungan tapi langsung ditarik garis lurus. Nah, disebut sebagai tali busur. CD seperti itu ya. Nah, elemen berikutnya adalah apotema. Jadi, apotema itu adalah garis yang melalui pusat dan tegak lurus dengan tali busur di hadapannya. Jadi misalkan gini, kita punya suatu tali busur seperti ini katakanlah ya. Ini misalkan A, di sini B. Katakanlah pusat lingkaran di sini. Nah, garis yang melalui pusat dan tegak lurus dengan tali busur di hadapannya kan disebut sebagai apotema. Jadi tinggal kalian tarik gini. Tarik garis ke tali busur dan dia harus tegak lurus. Itu disebut sebagai apotema. Misalkan titik di sini adalah titik C, maka OC merupakan apotema. Jadi kalau apotema harus tegak lurus dengan busur di hadapannya. Contoh lagi deh, misalkan kita punya pusat lingkaran di sini O, kemudian ada tali busur gini misalkan. Katakanlah ini P, kemudian yang sebelah sini adalah H gitu ya. Nah, kalau misalkan O kita buat garis tegak lurus ke busur PH atau tali busur PH, maka yang merah ini disebut sebagai apotema. Misalkan ini M gitu ya. Maka OM adalah apotema gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau apotema itu dia harus lewat atau melalui pusat kemudian ditarik garis sampai dia tegak lurus dengan tali busur di hadapannya. Itu disebut sebagai apotema. Nah, unsur berikutnya adalah juring dan tembereng. Jadi bedanya dengan sebelum-sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya tadi kan berupa suatu garis ataupun lengkungan ya. Jadi kalau misalkan juring dan tembereng ini nanti berubah daerah. Nah, jadi berupa luasan gitu ya. Juring itu kalau kita bayangkan seperti potongan pizza atau seperti apa ya, kon dari es krim gitu ya. Nah, jadi misalkan ini ada pusat, kemudian kita tarik dua jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur di hadapannya ini disebut sebagai juring. Jadi katakanlah ini misalkan OAB, maka disebut sebagai juring OAB. OAB. Jadi dia harus melalui pusat ya. Jadi dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Jadi kalau juring itu pasti dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur dan pasti melewati pusat. Misalkan kita bikin lagi nih yang lebih gede. Nah, misalkan seperti ini. Katakanlah ini C. Maka BOC kita artis dengan warna hijau ini merupakan juring. Nah, jadi dia seperti potongan pizza seperti ini. Nah, jadi selain ada juring AOB juga ada juring OBC seperti itu ya. Jadi kalau juring bentuknya seperti potongan pizza dan harus melewati pusat. Nah, berikutnya adalah tembereng. Jadi tembereng ini dia dasarnya dari juring dulu. Jadi kita bikin juring dulu, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini kita tarik bagian tali busurnya. Nah, jadi bagian ujung saja ini disebut sebagai tembereng. Katakanlah ini O A B gitu ya. Nah, jadi bagian yang di akhir hijau itu disebut sebagai tembereng. Jadi ujungnya juring. Jadi ini tembereng AB, menulisnya seperti itu. Jadi ciri-cirinya kalau tembereng itu dia dibatasi oleh tali busur dan busur seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat ini ya, tembereng AB ini dibatasi oleh tali busur AB yang lurus dan busur AB yang melengkung. Jadi diingat-ingat ya, tali busur itu yang lurus, kalau busur yang melengkung. Coba kita bikin lagi, misalkan kita bikin di sebelah sini. Kita tarik garis lurus gini ya. Nah, ini kita hubungkan nih B ke sini. Katakanlah di sini C. Maka bagian ujung ini kalau kita arsir, ini disebut sebagai tembereng. Jadi ini adalah tembereng dari
BC atau CB gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau juring itu berupa seperti potongan pizza seperti ini. Kalau tembereng cuma ujungnya saja yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Kalau juring dibatasinya adalah oleh jari-jari, ada dua jari-jari dan satu busur seperti itu. Nah, untuk bagian yang terakhir itu adalah sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kalau melibatkan sudut nanti pasti ada 3 titik gitu ya. Jadi sudut pusat itu definisinya adalah titik sudut berada pada pusat lingkaran. Pada pusat lingkaran gitu ya. Nah, jadi misalkan kita tarik gini nih. Nah, kita bikin katakanlah nih O, A, B. Nah, sudut ini merupakan sudut pusat. Kenapa? Karena titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Contohnya misalkan sudut A, O, B. Jadi kalau sudut pusat, ciri-cirinya itu di tengah-tengahnya ini penulisannya pasti dia pusat lingkaran kayak gini. Misalkan kita bikin lagi, kita pakai warna hijau. Misalkan kita tarik gini ke sini. Nah, katakanlah ini C. Maka yang ini pun BOC juga merupakan sudut pusat karena bagian tengah-tengahnya itu atau bagian titik sudutnya berada pada lingkaran. Jadi gini, berada pada pusat lingkarannya. Jadi B ke O ke C. Jadi di sini pusatnya. Kemudian bisa juga misalkan ini A, O, C. Jadi yang penting adalah bagian titik sudut harus pusat lingkaran. Itu merupakan sudut pusat. Nah, yang terakhir adalah sudut keliling. Nah, jadi kalau sudut keliling itu ciri-cirinya adalah sudut keliling ya. Ini tadi sudut pusat. Titik sudut pada lingkaran. Jadi bedanya kalau sudut pusat itu titik sudutnya bagian tengah-tengahnya itu berada pada pusat. Kalau sudut keliling bagian tengah-tengahnya berada pada lingkaran. Jadi pada sekeliling ini, bagian yang melingkar ini. Contoh misalkan kita pakai warna merah lagi. Misalkan ini A, ini B. Nah, jadi kita tarik gini. Nah, nariknya harus ke lingkaran. Nah, katakanlah ini C. Jadi sudut ACB itu merupakan sudut keliling. Jadi titik sudut itu yang berada pada ini ya, pada ujung-ujung ini namanya titik sudut. Kayak ini tadi kan O jadi titik sudutnya. Nah, jadi ACB ini merupakan sudut keliling. Misalkan kita bikin lagi ke sini misal. Katakan di sini D. Nah, sudut ADB salah ya. Ini misalkan ini E ya. Jadi bukan ADB lagi tapi sudut B ED itu juga merupakan sudut keliling. Jadi seperti itu ya, jadi bedakan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kalau sudut pusat bagian titik sudutnya atau pusat sudutnya pasti berada pada pusat lingkaran. Kalau sudut keliling bagian titik sudutnya ini berada pada sekeliling lingkaran seperti itu. Nah, oke, kita sudah belajar tadi tentang unsur-unsur lingkaran, ada jari-jari, diameter, busur dan tali busur. Kemudian kita juga sudah belajar apotema, kemudian membedakan mana juring, mana yang tembereng, dan yang terakhir kita sudah belajar yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.